Lenong datang. Serius? Waktu itu zaman awal-awal tuh lagi booming lenong rumput. Lenong ya. Jadi karena saya kalau saya datang tuh biasanya terus rame gitu. Oh, gitu. Jadi kalau nong panggilannya saya gitu. Terus karena bisa saya buat rame gitu. terus akhirnya kepikir panggilannya nong Inong Pak. Akhirnya mereka kasih nama Inong. Terus akhirnya aku pikir kalau aku balik waktu itu aku lihat di kamus Inong tuh artinya ternyata perempuan. Oh, kok cocok banget gitu lah. Akhirnya tak pakai nama itu sampai sekarang. Hai, season baru kembali lagi bersama aku, Vivit Lasso. Tentunya masih ada di Wedding Sis. Dan kali ini kita kedatangan tamu dan kita masih mengobrol soal perweddingan atau di entertain di perweddingan. Dan kali ini kita udah hadir di tempatnya beliau dan beliau udah mau meluangkan waktu. Ini tuh legend loh. Di Kota Semarang tuh beliau tuh legend loh. Karena sebelum aku hadir, beliau udah hadir. Halo, Mae. Ini manggilnya gimana? Aku kebiasaan kalau manggil Pak Intong tuh Mae. Kali ini enaknya dipanggil apa? Kak, Mas, boleh dijelasin? Iya, kalau saya lebih tua harusnya ya Kak aja. Oh, Kak aja ya. Biar awet kalau muda ya. Mbak, karena malah hari ini saya nggak dandan perempuan, seperti biasanya kan. Kalau Mas ya, aduh kayaknya gimana gitu. Nama Inong itu identik dengan seseorang yang cantik gitu. Inong itu bener-bener. Oh, Krisdayantinya Kota Semarang. Kalau nggak tahu, Instagramnya ada kan? Ada. Dido_Inong. Jadi Dido itu nama lakinya, Inongnya itu nama ceweknya. Ya, gitu. dikepoin itu kelihatan tuh seberapa cantik dan seberapa gantengnya. Jadi Halo. saya hidup di tengah-tengahnya. Halo. Gimana kabarnya? Ya, begini lumayan lah, baik-baik aja pokoknya. Sehat. Yang penting sehat. Sehat ya. Oh, kali ini pakai bajunya Bunda Ana ya. Tahu aja. Tahu dong. Aku punya. Tapi nggak tak bawa. Gitu ya. Nanti dikira kembaran kita. Nah, nanti dikirain aku endorse ya. Aku beli ya, tolong. Gimana kondisi COVID ini sekarang, Kak Inong? Kalau saya sih dinikmatin aja ya. Dinikmatin ya. Karena saya pekerjaannya kan banyak. Sebetulnya nggak cuma entertainer, nggak cuma singer, tapi saya juga MUA, saya juga makeup artist. Makeup artist, singer, terus MC. Iya, pokoknya banyak terus, lah. Tiba-tiba jadi Krisdayanti. Pokoknya pekerjaan laki, pekerjaan perempuan dikerjakan semua gitu. Karena Inong fleksibel gitu loh. Selagi bisa dikerjakan, kerjakan. Betul, yang menghasilkan itu. Nah, ini ngomong-ngomong soal COVID nih, terdampak nggak sih di kerjaannya? Pastinya lah. Sedih nggak sih? Udah jadwalnya kan pasti. Kalau Kak Inong ini jadwalnya tuh cuma 1 minggu, always selalu eventnya 3 tempat tuh. 3 tempat ya, double ya. Sombong banget. Ya nggak gitu. Pokoknya saat ini mungkin ya yang sudah pesan apa ya Pak, kebanyakan diundur sih. Diundur semuanya. Biasanya begitu. Tapi nggak cancel ya? Nggak. Cancel karena ada. Mereka sudah kasihkan tahu. DP biasanya begitu. Udah nggak mau kehilangan DP gitu, nggak mau rugi. Nggak mau DP yang lain ya. Pastinya ini ya semuanya pada diundur lah untuk menunggu COVID ini berakhir, pastinya begitu. Oke, sedih nggak sih? Ya itu aku bilang dinikmatin saja. Hidup itu dinikmatin. Nah, pokoknya yang penting kita menjaga kesehatan selama COVID ini berakhir, gitu aja. Jaga kesehatan. Aku orangnya simpel soalnya. Apa? Gimana simpelnya? Ya sesimpel aja, pokoknya. Iya, simpel ini nggak dandan. Hari ini natural aja, apa adanya. Ya. Kalau dandan harus dibayar soalnya. Oh bener. Bedak mahal, lipstik mahal. Baju mahal, tukang payet aja mahal. Iya. Nah, ngomong-ngomong, dulu tuh awal terjun di dunia entertainment ya. Kak Ino kan lebih cenderung entertain semuanya bisa. Awal mulainya tuh mulai tahun berapa sih?
Dan itu terjun pertama kalinya tuh di bidang apa? Waduh, kalau bilang tahun awal tuh, kalau saya pokoknya tuh bekerja dalam bidang seni sebetulnya. Iya, seni ya. Kalau kalau di orang bilang tuh dulu tuh aku orang suka ngelukis. Pokoknya berhubungan dengan seni lah pokoknya. Kemudian saya terapkan ke make up. Oh, pertama make up dulu. Iya, pertama make up dulu sebetulnya. Itu tahun berapa? Waduh, karena Tahun saya berapa? sudah Takut. saya sudah hampir menjalani profesi ini 30 tahun lebih lah. 30 tahun. Aku aja baru Jadi, 10 tahunan loh, lebih ya. Umurnya mungkin bisa dikira-kira sendiri ya. Kita bagikan 2. Makanya lu sebut legend ya. Ya bener ya. Loh, legend loh, Kasian legend di Kota sekali ya. Semarang. Loh, legend tuh nggak harus meninggal loh, jujur. Legend itu tuh karyanya benar-benar tetap dikenang, tetap sekarang masih dicari. Bener Tapi nggak? ya untung aja pokoknya ya itu diberi sehat aja yang penting. Amin. Sampai sekarang diberikan umur panjang, disyukurin gitu hidup. Tetap ada banyak orang yang mengasihi dan mencari. Nah, sampai sekarang masih dicari, dibutuhkan, disenangi sama orang itu ya kita harus bersyukur aja begitu. Habis terjun di make up itu berapa tahun? Waduh, kalau dibilang habis sampai sekarang pun saya masih make up. Masih make up. Artis. Kebetulan saya lebih dikenal sebagai seorang entertainer. Nah, kalau terjun di entertainer itu, kalau bilang tahun saya mungkin lupa ya, udah 30 tahun lebih nih. Awal-awalnya itu saya ini, kalau bilang sejarahnya tuh panjang banget. Gak apa-apa, tetap kita tonton ini. Awal-awalnya sih saya jadi entertainer itu waktu itu saya mengikuti lomba lip sync. Oke. Oh, itu lomba lip sync awal-awal di awalnya. Jadi awal-awalnya jadi lomba lip sync waktu itu diadakan di Jogja. Kebetulan saya waktu itu lomba lip sync-nya itu mirip bintang. Nah. Oh, mirip bintang. Bintang siapa sih yang awal itu? Awal itu waktu itu Maria Mercedes. Nah, serius? Maria Mercedes. Itu yang membawa nama saya melambung itu di situ. Saya harus mirip artis seperti Maria Mercedes. Jadi saya harus membawakan seperti dia. Jadi lagunya seperti dia, lip sync-nya seperti dia. Makanya saya waktu itu pelajari seperti apa sih body language-nya, bajunya, apanya, make up-nya. Iya, pokoknya harus dandan persis seperti dia. Nah, kebetulan waktu itu di lomba saya menang se-Indonesia itu juara 3. Se-Indonesia? Berarti soalnya seluruh pesertanya itu seluruh Indonesia waktu itu. Gitu. Gila ya. Itu waktu itu saya pertama kali dandan itu. Dandan jadi perempuan. Di Jogja. Waktu itu yang juri itu Didi Tawa kalau nggak salah. Oke. Iya. Wow. Habis itu berlanjut balik ke Semarang, tetap jadi Maria Mercedes kah atau enggak, kebetulan waktu itu ada teman mungkin yang punya hajat atau apa itu pengennya saya tampil seperti saya mengikuti lomba itu gitu. Nah, terus ya dengan bayaran seadanya oke lah, pokoknya yang penting saya tampil gitu. Berapa sih awal bayarannya? Boleh dikasih tahu dong. Loh, namanya sebuah proses itu pasti dimulai dari sesuatu yang orang lain nggak bakalan ngerti. Kalau saya sih nggak menentukan bayarannya berapa, yang penting 3M. 3M? Murah, meriah, muntah-muntah. Aku pikir serius. Murah, meriah, muntah-muntah. Kalau orang dengar mesti seperti itu. Itu pun 3M. Terserah yang punya aja, terserah yang penting saya tampil oke deh aku gitu. Terus akhirnya berkelanjutan, orang banyak suka gitu. Akhirnya saya bisa terus ya sampai sekarang alhamdulillah. Itu aja waktu itu cuma lip sync aja, cuma satu lagu saya tampil. Oh gitu. Terus 3M itu ya 3M satu lagu. Dengan dandanan yang benar-benar sempurna gitu, harus gitu. Karena kita kan nggak mau pengennya yang acak-acak ya, pengennya tampil sesuatu yang beda gitu. Oke, habis itu dari teman-teman. Iya, orang melihat terus akhirnya suka menghubungi, terus akhirnya pengen ini, terus akhirnya bertambah pengalaman, terus berkenalan dengan singer-singer yang mengisi acara. Kemudian ini nyanyi aja langsung
kebetulan saya bingung kalau nyanyi langsung. Wong bilang selamat malam aja saya gemeter waktu itu. Takut, maksudnya tuh saya tuh pemalu. Pemalu. Sebetulnya saya pemalu. Pemalu tapi malu-maluin. Dulu, kemudian saya pikir ngapain sih saya. Akhirnya saya belajar di situ. Akhirnya dari teman-teman musisi, teman-teman singer itu bilang, Inong nyanyi dong. Aku pikir kalau suara saya itu nyanyi tuh suaranya laki. Iya, iya kan namanya cowok didandanin cewek ya tetap suaranya tetap laki gitu. Nggak apa-apa, dia bilang itu kayak Bunda Dorce kayak apa gitu kan suaranya juga tetap nggak usah pakai falset. Aku pikir kalau biasanya waria, tanda kutip ya. Kalau waria show tuh mesti kalau nyanyi harus suaranya kayak perempuan gitu. Pikiran saya begitu. Tapi ternyata apa adanya saja, be yourself ya, jadi diri sendiri itu lebih penting saya rasa begitu. Jadi akhirnya saya nyanyi aja gitu, nyanyi terus saya berkembang lagi, nyanyi kalau cuma nyanyi dilihat doang kayaknya orang lama-lama mungkin jadi kurang menarik. Akhirnya saya dengan nyanyi itu saya selipkan hal-hal yang lucu, kayak dikasih juk lah, kasih candaan-candaan, terus mengajak mereka maksudnya yang hadir di situ nyanyi atau bagaimana, pokoknya mereka supaya tahu lah, interaksi lah ya. Oke, terus habis itu berjalan waktu sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Ini ada salah satu bajunya ya di belakang saya ini. Bener ya? Bener gak sih? Bener kan? Ya. Itu tuh waktu body saya masih kecil, masih segini. Bener loh sih Bro. Ini aku pertama kali lihat Kak Inong pakai baju ini dan dia ya kayak Krisdayanti deh waktu itu aku lihat nyanyi lagunya Krisdayanti. Ini baju gitu pertama kali aku lihat beliau yang legend ini. Menghitung hari atau menghitung banci ini? Loh, sampai sekarang masih dipertahankan loh. Wow. Itu dulu waktu itu masih badanku masih kurus. Sekarang sih udah melebar ya kayak TV LCD sekarang ya. Nah, ini kan mempertahankan seperti ini, mempertahankan konsistensi gitu. Di dunia entertain ini tuh gimana caranya? Pasti kan ada naik turunnya. Pasti kan ada yang ngerasain jenuh. Ya. Kan 30 tahun loh. Sebetulnya saya sudah mengalami titik jenuh, sudah bosen sebetulnya. Karena menjadi sosok yang sempurna sebagai seorang cewek ya, tanda kutip, itu melelahkan. Butuh prosesnya, waktunya. Kalau kita mau dandan aja. Dandan berapa lama? Pokoknya sampai dari awal sampai semua pakai sempurna baju, gitu itu 2 jaman lah kita butuh. Jadi kalau kita mau tampil kita kayak nganten ya. Iya, karena dari klien tuh pengennya kita tuh tampilnya bukan seperti wari-wari yang lain gitu loh. Dia pengennya, soalnya kiblatnya tuh seperti wari-wari di Thailand gitu, harusnya yang cantik, sempurna, elegan, bodinya harus yang bagaimana. Apalagi tuh kalau klien-klien dari om-omnya biasanya yang mintanya pengennya cantik lah, pokoknya begitu. Itu yang paling susah. Terus aku harus berganti-ganti kostum. Bukan kostum saja, paling tidak muka, wig, rambut, apa segala itu harus sampai sedetail itu. Iya. Kurang lebih tuh berapa kostum sih yang dipunya? Dari dulu. Kalau itu saya sudah banyak. Puluhan, ratus ya? Puluhan. Kalau ratusan sih enggak, itu mah. Ya aku barangkali punya museum sendiri. Pengennya begitu nanti. Amin, kita doakan ya. Gila ya. Inong museum. Inong museum bajunya udah pakai ini loh. Loh, nanti dikasih foto ketemu sama artis-artis juga sering kan? Sering satu panggung. Show-nya tuh udah di sini saja. Saya udah sampai kemana-mana sih. Paling jauh? Luar Jawa. Paling jauh saya di Makassar. Oh, Makassar. Luar negeri ada nggak sih? Ada di Singapura waktu itu. Ada deh. Kalau nggak salah kan gosip-gosipnya show di sana. Saya bukan di luar negeri aja, luar angkasa malah. Terus kalau wig-nya itu? Aduh, itu puluhan. Puluhan juga? Banyak itu. Terus ngatur wig-wig itu kan pasti kan harus retouch, harus memperbaruinya. Oh, itu pasti. Pasti ya. Ya mungkin kebetulan kalau saya pengennya ngirit dana ya. Jadi saya tidak harus selalu beli yang baru. Saya retouch lagi, saya
roll kembali, Dikembangin saya lagi, dikembangin lagi, pengennya bagaimana berbeda lagi gitu. Jadi saya nggak pernah ganti wig biasanya, tapi saya koleksi banyak. Oke. Saya selalu kalau ada yang baru selalu beli pengennya. Oh, Saya iya tukang sih. belanja Iya, soalnya. bener. Soalnya warna-warna pengennya beda, Yes. iya kan, sesuai Tampil dengan busana. tampil harus baju itu. apa, rambutnya model apa. Nah, kayak gajah mati meninggalkan Gading. ya. Dan Kalau- mati meninggalkan Wig. wig, baju, terus stocking ya, aduh. Nanti Yang penting kan gitu ya. karyanya dikena. Nah, di dalam proses ya make up habis itu sekarang juga terjun di entertain jadi Inong. Jadi Mbak Inong kalau di entertain kan panggilnya Miss apa Mbak sih kalau Iya, terserah pokoknya Inong. Oh, Inong. Inong itu ada sejarahnya sebetulnya. apa sejarahnya belajar? Dulu waktu itu orang kalau panggil saya, waktu itu masih zaman-zamannya awal saya muncul, orang kalau saya kumpul gitu teman-teman tuh bilangnya, kalau saya datang gitu, Lenong datang. Serius? Waktu itu zaman awal-awal tuh lagi booming Lenong rumput. Lenong ya. ya, Jadi Lenong. karena saya kalau saya datang tuh biasanya terus rame gitu. Oh, loh, gitu. Jadi kalau kumpul-kumpul kan mesti rame. Iya. Dia ditunggu-tunggu gitu sama teman-teman. Oh, Lenong. Akhirnya kalau bahasa waria tanda kutip ya. Jadi kalau panggilannya kan pasti pakai ong gitu ya. Kalau Eja. dendong, jadi dendong apa gitu ya. Kalau akhirnya jadi panggilannya Lenong gitu. Nong panggilannya saya gitu. Terus karena bisa saya buat rame gitu. terus akhirnya kupikir panggilannya Nong, Inong Pak. Akhirnya mereka kasih nama Inong. Terus akhirnya aku pikir kalau aku balik waktu itu aku lihat di kamus Inong tuh artinya ternyata perempuan. Oh, kok cocok banget gitu loh. Akhirnya tak pakai nama itu sampai sekarang. Sampai nama-nama hariannya juga manggilnya Inong. Nama sedangkan aslinya namanya jangan sebutin. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya apa adanya. Oh, iya. Kalau orang tua saya panggilannya kasih nama saya itu Kusumo Dikto, artinya bunga yang sakti loh. Luar biasa ya. Kenapa laki-laki kok kasih nama Kusumo ya? Itu salah kali ya mungkin ya orang mungkin tua. dari itu kali ya. Mungkin itu ya akhirnya jadi separuh-separuh ya. Nah, ngomong-ngomong nama terus keluarga, pernah dapat pro kontra dari keluarga atau tetangga? Awal-awalnya sih pasti diceng-ceng begitu. gitu teman-teman. Dibully itu udah biasa. Itu sih untuk cambuk sih paling tidak sampai sekarang. Oke. Ya kalau buat aku sih ya jadilah diri sendiri ya. Jadi sampai sekarang ya kalau saya dibully ya saya cuekin aja. This is my life gitu loh. Inilah saya apa adanya. Gitu. Sedih nggak sih? Pernah ngerasain Dulu sedih? sih waktu itu sedih. Jadi makanya aku bilang pemalu gitu. Oke. Pemalu tuh karena takut diasingin sama mereka, diacuin gitu. Tapi akhirnya sekarang ini loh saya buktikan. Seorang Inong tuh dicari nantinya gitu. Seorang Inong itu kerja ya saat di panggung. Iya. Turun panggung ya sudah nggak Sudah ya tidak lagi gitu loh. Oke. Karena kalau sehari-hari, nah itu aku bilang semua sudah mahal, apalagi masa pandemi gini Iya, kok. Ya kan? beda walaupun di diskon tetap rasanya mahal. Kita irit tuh. Oke, berarti tetap ngerasain namanya sedih juga ya saat kondisi-kondisi itu. Pastinya ya buat teman-teman musisi entertain pastinya mengalami hal yang sama. Tapi ya saya minta kita tetap bertahan. Yang penting kita menjaga kesehatan saja. Untuk badai pasti berlalu lah. Saya yakin itu. Nah, ini kan pasti kan ada kerja di dunia entertain, terus entertainnya ya di weddingnya ini menjadi Inong tuh ada positif atau negatifnya nggak sih? Aduh, kalau positifnya sih menghasilkan duit. Oh, menghasilkan duit, cuan ya, cuan, itu cuan. pasti. Terus, Kalau negatifnya ya itu boros juga sih. Lah kita harus menyediakan busana yang harus tampil sempurna, make up yang yang bagaimana lah pokoknya karena kita pengennya tampil harus all out ya, harus orang tuh memandang tuh melihat tuh seneng
Nah, itu aja sih. Kalau sedihnya diejek atau dibully sih udah biasa. Kita mah udah kebal. Nah, tapi kan pasti kan ada kayak omongan orang awam nih, orang yang di luar sana, Allah jadi lanang jadi wedok itu, kerjanya ya pasti ya maaf kebanyakan saja. kan kebanyakan ada yang ya mangkal lah Iya. atau nah itu meluruskan supaya tidak diarahin ke sana tuh gimana caranya? Ya itu awal-awalnya karena image dari tanda kutip waria itu biasanya waktu saya awal tampil itu orang melihat tuh dari atas ke bawah seperti orang melihat alien gitu kan. Ini manusia apa? Gitu. Udah tinggi pakai heels. Dulu awal-awal begitu, tapi saya cuekin aja. Ya aku buktiin aja sampai sekarang buktinya banyak penerus-penerus saya sekarang lebih banyak sekarang tuh enak malah udah ada yang membuka jalan setidaknya kita buktikan waria itu punya prestasi gitu loh. Ada tempatnya, nggak neko-neko. Iya, betul. Tidak kutip kebetulan teman-teman saya ada di jalan. Ya itu semua macam-macam ya kalau manusia ya. Ya pilihan manusianya sendiri-sendiri ya. Mau jadi waria yang gimana, yang bermanfaat, punya prestasi atau ya udah di jalan gitu. Oke. Seru. Nah, pasti kan juga di dalam kerjaan nih di entertain kayak gini di perweddingan make up tetap jalan ya. Masih Make up tetap jalan. Itu alhamdulillah. tapi lebih cenderung ke arah make up apa? Make up tradisional, internasional atau hijab? Inang semua bisa. Wih. Sombong banget. Selagi by request ya. Requestnya Iya. apa dilakuin? Misalnya klien tuh biasanya pengennya kan inong mandate. Jadi semua yang pegalnya inong gitu. Oke. Jadi kalau make up ya pengennya buatannya inong semua. Rambut pun dari hair. Hah, serius? Jadi Iya. sama pengantin ya tetap. Pengennya ya kalau inong semua gitu loh. Tapi sekarang nggak akan ada asisten. Iyalah, karena kalau kita udah tua tuh pekerjaan tuh agak Ingat boyok ya. ya, aduh. Beda kalau waktu zaman muda, Fit. Oke. Berarti tetap sekarang tetap berjalan, kerjaannya tetap jalan. Alhamdulillah, betul. Ya, inongnya tetap jalan. Pernah nggak sih dibedain sama entertain lain gitu? Maksudnya? Alah, Inong kayak gitu, Banji kayak gitu. Pasti kan mikirnya kan mesti judge-nya Banji kayak gitu dibayar mahal gitu. Iya. Nah, pernah ngerasain hal kayak gitu nggak sih? Iya, nggak tahu ya. Kalau itu sih semua yang menilai sih Orang lain. Orang lain ya. Tapi sampai sekarang kalau saya dengar kalau orang mau pakai inong tuh mesti takut. Nah, takutnya kenapa? Mahal katanya. Serius? Berapa sih? Aduh, kita kayak Kalau bilang mahal, ya. Kalau bilang nominal sih, inong sih orangnya fleksibel sih. oke. Kalau bilang mahal ya bersyukur aja lah. Sombong banget ya. Loh, berarti kalau ada yang orang bilang ngomong mahal berarti kan mampu. Iya. Bener dong, bener kan? Betul. Orang yang mau cari Kak Inong ya berarti orang itu mampu untuk bayar mahal. Ya oke. karena kita memang kalau show itu kita berikan semua yang terbaik tentunya kan begitu. Jungkir balik ya jungkir balik gitu Oh ya. pasti. Koprol ya koprol. Bukan Ya. salsa lagi, narinya salto juga. Serius. Yang penting nggak membakar diri ya. Membahagiakan orang lain kan dapat pahala. Amin. Betul. Enggak cuma kita dapat materi, tapi kita dapat pahala, itu yang penting saya rasa. Memberikan kebahagiaan pada orang lain, apalagi kalau pas orang melihat saya, orang ketawa, senang, itu tuh kita sudah merasa terbayarkan sebetulnya. Nah, kalau make up iya, dan nyanyi sama jadi Inong juga iya. Nah, kalau tiba-tiba pernah nggak sih ngalami kayak miskomunikasi sama klien atau vendor? Oh pernah. Kayak itu cara nanganinnya gimana sih? Paling membekas dan paling mengingat Ini tuh kayak ada apa? pengalaman waktu itu dari TK Islam, saya nggak perlu saya sebutkan ya TK-nya ya. TK salah satu TK lah. salah satu di Semarang. Itu langsung kontak gitu. Itu untuk ngehubungin Inong. Inongnya. Jadi Inong besok MC ya di sini. Oke. Kebetulan waktu pas hari hanya, kupikir kan sebagai kebiasaan kalau saya show atau nge-host gitu, saya selalu dandan jadi perempuan. Iya benar. Iya kan. Ternyata di situ waktu itu nge-host untuk
anak-anak TK. Wah. Dia bilang, Inang nanti pakai batik. Saya pusing nih, bingung. Hah, ternyata dia tidak tahu kalau saya seorang Inong MC itu kalau nge-host itu Ya dandan wanita. perempuan. Dia pikir yang host biasa, kayak MC biasa gitu. Jadi saya waktu itu dia langsung request, bilang telepon lagi pagi waktu saya mau dandan itu. Dia bilang, Inong nanti pakai batik ya, sama pakai peci. Ya. Aku langsung kaget waktu itu. Ya udah aku turutin aja. Oh ternyata dia taunya Inong tuh ya cowok yang sionya ya cowok gitu, bukan pakai baju. MC yang biasa nge-MC acara apa aja. Tapi akhirnya saya juga harus fleksibel, harus profesional dong. Akhirnya saya juga pakai batik dan cowok pakai peci. Jadi waktu saya membuka untuk acara pun saya harus, karena itu waktu itu TK Islam ya, jadi aku bilang Assalamualaikum tetap harus. Cara membangun moodnya tuh gimana, kan pasti kan biasanya show-nya sebagai wanita nih, tiba-tiba ini show mimpin acara dengan konsep ya udah kayak yang dandan tiap harinya, itu tuh gimana sih? Ya waktu itu sih kaget, cuman karena saya langsung, biasanya kalau saya waktu acara itu saya selalu datang awal. Jadi saya melihat situasinya bagaimana, apanya bagaimana, dan situ akan terbangun moodnya dengan sendirinya. Oh saya sepertinya harus seperti ini gitu. Jadi bener-bener ngatur moodnya ya? Iya, waduh itu luar biasa, itu pengalaman banget itu. Makanya ini orang tahu aku apa enggak sih sebetulnya. Inong tuh siapa? Gitu. Waktu dia telepon pesan Inong suruh nge-MC aja, dia kayaknya dengan santai, Inong besok nge-MC ya, seperti apa gitu. Aku juga nggak nanya sih sebetulnya, aku pikir kliennya juga tahu soalnya seperti apa. Manggil Inong ya harus pakai baju kayak gini. Gitu. Tiba itu jam 6 pagi atau? Pagi-pagi banget itu. Saya kalau maunya jam 6 kita udah mulai show gitu, mulai acara, saya ya harus bangun jam 4, itu udah biasa. Pokoknya 2 jam tuh aku harus prepare gitu. Ya untung aja waktu itu. Kalau dia nggak bilang apa aku datang dandan apa. Anak-anak juga kaget. Anak-anak TK bilang, oh my God, gitu. Aduh, mama aku mau pakai baju itu. Nah, pernah nggak sih ngerasain namanya di cancel sama salah satu vendor atau klien gitu? Kalau di cancel sih tidak pernah. Cuman pernah ini pengalaman juga. Jadi yang istilahnya yang apa ya, itu jadi kan kalau pengantin tuh biasanya ada dari pihak laki dan perempuan kan. Iya. Kalau pihak yang suka, yang jadi biasanya yang mengadakan pesta kan dari pihak perempuan. Pihak perempuan tuh yang menghubungi saya gitu, besok show umpamanya gitu. Terus dari pihak laki kan nggak tahu. Nah kebetulan waktu itu saya ada pengalaman, jadi lakinya nggak suka. Stop, jangan dilanjutin, kita istirahat dulu. Lakinya nggak suka kenapa? Atau suka sama Inong? Jangan kemana-mana ya si Sen bro.